Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Di sini kita akan belajar kelas 5 IPAS ya. Bab 6 Indonesiaku Kaya Raya. Topik C, Indonesiaku Kaya Alamnya. Sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nanti jika guru upload video pembelajaran yang terbaru, anak-anak bisa menontonnya. Jika kalian ingin mengunduh file ini, linknya bisa kalian lihat di deskripsi ya. Tujuan pembelajaran yaitu nanti anak-anak dapat mengidentifikasi sumber daya alam berdasarkan jenis dan pengelompokannya. Lalu anak-anak juga dapat mengidentifikasi potensi sumber daya alam serta aktivitas ekonomi yang ada di daerahnya. Lalu anak-anak juga dapat memahami pentingnya penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Adapun pertanyaan esensial yang pertama, apa perbedaan sumber daya alam dan produk? Apa itu anak-anak? Nah, jawabannya itu adalah produk merupakan hasil akhir, sedangkan sumber daya alam bisa menjadi bahan baku untuk membuat produk. Namun, sumber daya alam pun bisa menjadi sebuah produk. Misal, pedagang buah memiliki produk beraneka macam buah yang langsung diambil dari kebunnya, atau petani yang menjual hasil panen seperti cabai, padi, bawang merah yang langsung diambil dari sawahnya. Pertanyaan yang kedua, apa perbedaan sumber daya hayati dan non-hayati? Jawabannya, sumber daya alam hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contoh, hutan, biji-bijian, buah-buahan, sayuran, rempah-rempah. Sementara sumber daya non-hayati merupakan kebalikan dari sumber daya hayati karena berasal dari benda mati. Nah, contohnya air, angin, udara, tanah, garam, oksigen, barang tambang. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sumber daya alam apa saja yang ada di daerah tempat tinggalku? Jawabannya ada buah-buahan, sayuran, biji-bijian, air, angin, udara, tanah, oksigen. Nah, selain memiliki sumber daya alam hayati, negara kita juga memiliki sumber daya alam non-hayati. Bisa juga disebut sumber daya alam abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati, seperti tanah, air, dan barang tambang, minyak bumi, gas alam, besi, emas, perak, dan timah. Itu merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Nah, pelajarilah nanti ya mengenai pemanfaatan barang tambang berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada infografis mengenai barang tambang dan pemanfaatannya. Nah, minyak bumi. Nah, minyak bumi itu bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar ya, seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Bisa juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Lalu tembaga nih, tembaga itu merupakan logam yang kuat namun lunak sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Tembaga itu merupakan penghantar listrik yang baik anak-anak, sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik termasuk kabel. Nah, logam ini juga bisa digunakan sebagai peralatan rumah dan dapur ya. Lalu besi. Nah, besi itu logam yang kuat dan banyak terkandung di alam, sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi bangunan, bahan mesin berat, rangka mobil, gembok, pagar, tang, dan obeng. Nah, besi itu memiliki kelemahan, yaitu bisa berkarat. Oleh karena itu, biasanya besi akan diolah dulu menjadi stainless steel atau baja tanpa karat jika akan dimanfaatkan untuk peralatan dapur.
Nah, selanjutnya gas alam. Gas yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan bakar kendaraan bermotor, kemudian ada BBG ya, bahan bakar gas, dan sebagai gas kota pengganti LPG. Berikutnya aluminium. Aluminium itu memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas dan tidak mudah berkarat, sehingga cocok ya dijadikan peralatan memasak seperti panci, wajan, dan aluminium foil. Dimanfaatkan juga untuk bahan pembuatan kendaraan serta bahan kemasan makanan. Aftur itu adalah bahan bakar untuk pesawat terbang ya. Nah, sumber daya alam bisa dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contohnya, hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun air, tanah, dan udara itu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan, air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan, sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami atau kompos. Nah, ini adalah gambar contoh sumber daya alam yang dapat dibudidayakan ya. Nah, sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui merupakan sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mendaur ulang kembali seperti daur ulang besi dan logam lainnya, serta daur ulang plastik merupakan salah satu cara untuk menjaga sumber daya alam ini. Nah, di sini ada cerita nelayan yang menggunakan bom ya. Dalam sebuah berita diceritakan bahwa polisi menangkap sekelompok nelayan saat mereka sedang berpatroli. Polisi tersebut menangkap para nelayan yang mencari ikan menggunakan bahan peledak jenis bom rakitan. Keempat nelayan ini mencari ikan bersama-sama di atas satu kapal motor nelayan. Bahan peledak yang digunakan berupa serbuk mesiu yang dimasukkan ke dalam botol dan dialiri listrik dari generator set. Nah, daya ledakan dari bom rakitan ini lumayan besar. Sekali diledakkan dalam laut, mampu menangkap 30 kg ikan. Nelayan ini mengungkapkan bahwa penangkapan ikan menggunakan jaring hanya mendapatkan ikan paling banyak 15 kg dalam satu hari melaut. Namun, penangkapan ikan dengan bom rakitan ini, nelayan bisa mendapatkan 100 kg sehari. Nah, pertanyaan diskusi yang pertama, mengapa penggunaan bom untuk menangkap ikan dilarang? Jawabannya itu, penggunaan bom untuk menangkap ikan dilarang itu karena dapat merusak terumbu karang. Penggunaan bom juga tak hanya membunuh ikan anak-anak, tapi juga benih biota laut dan berbagai organisme laut. Pertanyaan yang kedua, apa yang akan terjadi dengan keanekaragaman hayati di laut jika pemakaian bom ikan diperbolehkan? Jawabannya, jika pemakaian bom ikan diperbolehkan, maka keanekaragaman hayati di laut akan rusak bahkan habis, sebab terumbu karang yang penting bagi ekosistem laut rusak
karena penggunaan bom ikan. Rusaknya terumbu karang akan menimbulkan kematian bagi makhluk yang tinggal di dalamnya. Terumbu karang yang hancur karena ledakan bom, ikan tak lagi kembali ke daerah itu lagi. Jika hal ini terus berlanjut, maka keanekaragaman hayati di laut akan habis dan punah. Nah, diskusikan cara yang bisa dilakukan oleh nelayan untuk memanfaatkan sumber daya laut tanpa merusaknya. Jawabannya tidak menggunakan bom ikan saat menangkap ikan, lalu menggunakan alat tangkap yang tidak merusak habitat, tempat tinggal, serta lokasi perkembangbiakan ikan. Nah, hutan yang bermanfaat itu hutan adalah tempat yang luas dan ditumbuhi banyak pohon-pohon besar. Indonesia itu memiliki hutan-hutan yang tumbuh beraneka macam flora dan menjadi habitat bagi banyak fauna ya. Umumnya tumbuhan yang ada di hutan itu merupakan tumbuhan liar. Namun ada juga ya hutan yang dibudidayakan seperti hutan karet atau hutan jati ya. Hutan kita ini menyimpan banyak hasil alam anak-anak yang dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti perabot kayu, kertas, dan sebagainya. Ini membuat hutan juga menjadi lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya. Namun, penebangan hutan perlu diperhatikan agar tidak sampai merusak hutan. Perlu ada upaya tebang pilih tanam, yaitu hanya menebang pohon yang sudah tua dan diganti dengan penanaman pohon baru. Hutan itu wajib dilestarikan ya, jangan sampai menjadi gundul. Jika hutan menjadi gundul, dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hewan pun tidak dapat makanan. Manusia sendiri yang akan rugi jika hutannya rusak. Nah, secara umum sumber daya alam itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, itu merupakan sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali setelah digunakan. Sumber daya alam ini tidak akan habis apabila penggunaannya dilakukan secara bijak. Contohnya, perkebunan ada tebu, kopi, jagung. Lalu pertanian itu ada padi, tembakau. Peternakan ada ayam, sapi, kambing, dan perikanan ada mujair, lele, udang. Itu bisa disebut juga dengan sumber daya alam hayati, contohnya tanah, air, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, itu merupakan sumber daya alam yang bisa dihasilkan kembali tetapi memerlukan waktu yang relatif lama. Contohnya minyak bumi, bensin, solar, oli itu ya. Mineral logam, contohnya emas, biji besi, nikel, timah, dan mineral bukan logam, contohnya aspal, asbes, granit, batu kapur, intan, marmer. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berasal dari hasil tambang yang bukan non-hayati, bukan makhluk hidup. Oke, berikutnya. Indonesia itu merupakan negara kaya akan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, berupa barang hasil tambang. Hasil tambang tersebut meliputi minyak bumi, gas alam, logam mineral maupun bukan mineral. Contoh hasil tambang mineral logam antara lain timah, tembaga, biji besi, emas, perak, dan nikel. Adapun contoh hasil tambang bukan logam antara lain intan, belerang, gamping, marmer, pasir, kuarsa, dan lain-lain. Meskipun Indonesia kaya hasil tambang, namun penyebarannya tidak merata karena karakteristik setiap wilayah itu berbeda-beda. Bagaimana pemanfaatan sumber daya alam non-hayati seperti matahari, air, dan tanah? Nah, kalau matahari itu sebagai energi alternatif, sumber panas alami yang bisa membantu petani garam, mengeringkan ikan asin, kerupuk, dan sebagainya. Lalu air itu sumber energi alternatif, sumber air minum, bahan untuk memasak, dan sebagainya. Lalu tanah itu tempat menanam beraneka macam tanaman ya, bahan bangunan, dan sebagainya.
Apa yang terjadi jika sumber daya alam untuk produk dengan nilai 1 habis atau jumlahnya semakin sedikit? Artinya manusia sangat bergantung pada produk ini, tanpanya manusia akan mengalami kesulitan. Nah, di sini ada pertanyaan diskusi. Yang pertama, mengapa hutan dikatakan banyak membantu kehidupan manusia? Jawabannya, hutan banyak membantu kehidupan manusia karena memiliki manfaat yang sangat penting. Hutan merupakan pemasok oksigen yang paling besar di permukaan bumi, sehingga disebut sebagai paru-paru dunia. Oksigen itu diperlukan makhluk hidup untuk bernapas. Seluruh tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam hutan juga turut berperan dalam menyuburkan tanah. Adanya hutan juga bisa mencegah terjadinya bencana alam. Ketika hutan bisa kita gundul, maka tidak ada akar yang menahan air dalam tanah. Akibatnya, bencana alam seperti tanah longsor dan banjir bisa terjadi sewaktu-waktu ya. Pertanyaan yang kedua, mengapa manusia sendiri yang akan rugi jika hutan rusak? Jawabannya, sebab manusia sangat bergantung pada keberadaan hutan. Hutan mampu menyediakan sumber air bersih dan kebutuhan sehari-hari, serta memberikan manfaat di bidang ekonomi hingga sosial budaya bagi manusia. Jika tidak ada hutan, maka sumber air bersih dan oksigen tidak tersedia. Pertanyaan yang ketiga, apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan sumber daya alam hutan? Jawabannya itu tidak menebang hutan secara sembarangan, melakukan reboisasi atau penanaman kembali, kemudian merawat hutan, melakukan sistem tebang pilih, mendukung konservasi sumber daya alam, mengurangi penggunaan kertas berlebih, tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Apa saja sumber daya alam non-hayati yang ada di daerah kalian? Jawabannya, sumber daya alam non-hayati di daerahku ada air dan tanah. Yang kedua, menurut kalian, apakah daerah tempat tinggal kalian sudah memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dengan baik? Mengapa? Jawabannya, ya. Daerah saya sudah memaksimalkan potensi sumber daya alamnya dengan baik. Satu di antaranya mengembangkan wisata mata air atau umbul. Dengan pengembangan ini, maka membuka banyak lapangan pekerjaan. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, manakah sumber daya alam yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kalian? Sumber daya alam yang bisa diperbarui atau tidak bisa diperbarui? Apa dampak dari hal ini? Jawabannya, sumber daya alam yang paling banyak dipakai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Air merupakan salah satu sumber alam yang dapat diperbarui, namun perlu usaha agar air terus ada, misal dengan menanam banyak pohon, hingga melakukan penghematan saat menggunakan air. Pertanyaan yang keempat, apakah kalian sudah menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana? Mengapa? Jawabannya, saya sudah menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Contohnya saat mandi, setelah bak mandi terisi penuh, saya akan mematikan keran sehingga air tidak meluber. Pertanyaan yang kelima, menurut kalian bagaimana pemanfaatan SDA yang bijaksana agar tetap bisa dimanfaatkan tapi tidak merusak alam kita? Jawabannya, kita bisa menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan agar tidak merusak keseimbangan ekosistem. Tujuannya untuk menjaga persediaan sumber daya alam. Nah, dampak pengambilan sumber daya dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak ya. Berikut ini dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya, yaitu yang pertama itu banyaknya hutan gundul anak-anak. Nah, kemudian ini di sini menjadi apa? Terjadi banjir dan tanah longsor. Kemudian nanti karena ada apa lagi? Ada kekeringan. Setelah kekeringan ada
Bagaimana cara supaya kita menghindari kekeringan? Ya dengan melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali ya. Apa yang sudah aku pelajari di sini, kita sudah belajar tentang SDA non hayati. Itu merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati ya, seperti air, matahari, tanah, dan barang tambang. Lalu SDA juga dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti tumbuhan, hewan, tanah, air, dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Lalu pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar tidak merusak alam dan menjadi ancaman untuk kita. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran ini sudah selesai. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.